pasir. Belasan Tuhan, sebelum kita memulai kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Bapa di sorga. Terima kasih atas berkat, rahmat, dan setiap berkat-berkat yang sudah mengalir dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan. Demikian juga untuk pelayanan pastori. Tuhan berkati untuk tangan-tangan yang sudah memberkati kami dan mendukung kami Tuhan dalam pelayanan bahkan pembangunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam Tuhan, salam sitong dalam Kristus Yesus memberkati kita semua, amin. Haleluya. Rekanku di tempat di sebelah saya ini ada Dona. Tentunya kalau di YouTube sudah tahu ya, Dona itu adik saya, adik kandung saya. Dan Dona ini tentunya dari seberang ya, sama dengan saya Bapak Ibu. Dona ini adik kandung saya. Dan di sebelah juga ada anak saya yang sedang mensuplai pasir. Nah, keseruannya bagaimana untuk membuat batako secara manual ya, teman-teman ya. Anda bisa lihat di sini adik saya. Nggak semua orang bisa bikin. Nggak semua orang bisa bikin batako ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bisa mak mata roncong. Nah, ini adik saya sedang membuat proses batako seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini manual. Nah, pokoknya mau tetih orang lahir baru ria katu andi keterampilan tak oleh malas salako. Nah, di sini ada anak saya, anak kandung saya ya. Ini anak kandung nih. Nah, di sini ada pasir ya. Ini pasir kasar banget untuk pengecoran. Anak saya. Shalom, bantu tap-tap layarnya Bapak Ibu. Aduh, tap-tap layarnya masih 600. Hah? Halus apa kasar? Kasar. Mbak ini apa lacong? Coba polong bisa. Area pasir pengecoran ya. Nah, ini anak saya ya. Shalom. Bantu tap-tap layarnya. Semangat. Iya dong Bapak Ibu ya. Kalau nggak semangat gimana bisa hidup? Emangnya orang jadi oten itu lebih nyaman gitu. Berjuang, diberkati sama Tuhan. Amin. Ini nanti pasirnya, batu-batunya diambil, diayak lagi, ambil halusnya ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Oke, kita lihat lagi Dona. Kita lihat lagi adik saya membuat batako ya, Bapak Ibu ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, ini ada adik saya Dona ya, sudah kembali dari Jawa. Dan dia sudah ready untuk mencetak batako untuk pastori gereja dan gereja nextnya untuk pelayanan kami Bapak Ibu. Bantu doa dan dukungan selalu ya untuk Diana Madurese Channel ya, biar kita sebagai orang lahir baru bisa menjadi berkat ya di dalam kehidupan kami ya, Pak Ibu. Salam yang ada di YouTube, salam juga ada di TikTok Retan. Nah, saya tidak ada yang namanya mesin ya di sini ya, tapi semuanya manual. Kalau saudara-saudaraku yang ada di YouTube yang sudah mengikuti 3 tahunnya lebih dalam pelayanan Diana Madurese sudah pasti tahu ya. Ini adik saya
adik kandung saya dan adik saya ini dari sebelah menjadi orang Kristen, hidupnya diperbaharui, dan kami di sini sama-sama melayani ya, Bapak Ibu ya, membangun. Nah, jerih payah tidak sia-sia. Amin. Kita sebagai orang harus bekerja keras ya, orait labora. Amin. Shalom buat retanku semua. Bayangkan ini semuanya ya, saya perlihatkan cara dona. Jadi pasirnya ini Bapak Ibu, pasirnya ini diaduk secara manual ya. Itu kebanyakan pasirnya atau udah kering tuh? Amin, Tretan. Shalom, shalom. Ternyata di sebelah ini ada penasehat kita, ada Gaby. Di sebelah ada saya ada penasehatnya, yaitu Gaby ya. Anak bocil saya. Anak-anak kesayangan saya. Tidak terpanggil gitu lah. Tidak terpanggil. Kamu tidak ada keinginan kah bantu Om? Haleluya Bapak Ibu ya. Di sini saudara, kita sebagai anak Tuhan kita harus memiliki sifat, karakter bagaimana kita menjadi anak Tuhan, yaitu orait labora ya. Bekerja dan juga berusaha, bukan hanya berdoa aja, tetapi kita di sini harus bekerja keras. Amin. Shalom, shalom Bapak Venus dan semuanya saudara. Karena mengingat untuk melibatkan Tuhan di dalam segala hal, di dalam setiap kehidupan kita saudara, itu sangatlah penting ya. Karena tujuannya untuk mencapai keseimbangan dan kesuksesan di dalam hidup kita ya. Karena kita sebagai orang Kristen kita harus bekerja keras. Amin. Shalom, kita harus bekerja keras dan kita berpikir apa nih nextnya ke depannya ya, untuk melayani. Jadi bukan hanya kita berdoa aja dan kita hanya bangga bahwa oh kita jadi orang Kristen ya. Halo, shalom, shalom. Kita udah jadi orang Kristen ya, kita apa nak? Itu berat sayang. Udah taruh, duduk aja di situ sayang. Enggak, mau duduk. Kamu duduk di sana. Jangan main pasir ya. Jadi saudaraku ya, tidak ada yang namanya kita sukses tanpa bekerja keras. Amin, Tretan. Saya pun juga demikian. Tidak ada dia nama Dorese tanpa doa-doa dan dukungan Anda semuanya. Saya dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kepercayaan Anda selama ini, sehingga satu gereja sudah dibangun melalui berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan keduanya adalah membangun pastori gereja yang saat ini sedang saya lakukan beserta anak saya dan juga adik saya saudara. Dan saat ini di belakang juga untuk menekan biaya pengeluaran, saudara, yaitu batako ya. Seperti yang kemarin saya bilang bahwa satu batako ini ya, satu batako ini harganya kalau di sini 2.600 ya. Kalau sudah sampai ke tempat yaitu di kampung itu udah beda lagi, karena harus ada ongkirnya Bapak Ibu ya, karena jauh, kurang lebih 2 jam dari tempat kami. Arah apa, Cong? Arah apa, Don? Arah apa? Jadi seperti itu saudara ya. Pokoknya kita harus tetap bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Saudaraku, berdoa. Kita sebagai orang lahir baru ataupun orang lahir baru itu bukanlah yang dari seberang lalu menjadi orang Kristen. Menurut saya bukan seperti itu ya. Tapi orang lahir baru adalah meskipun terlahir menjadi orang Kristen, tetapi hidupnya masih duniawi, lalu dengan waktunya Tuhan terpanggil untuk bertobat dan benar-benar
Nah, benar-benar bertobat, yang melakukan kehendak Tuhan, itulah yang namanya orang lahir baru ya saudara ya. Agama boleh tetap menjadi orang Kristen, tapi lahir baru itu adalah merubah pola pikir kita, perilaku kita ya, menjadi sesuai apa yang mau Tuhan ya. Meskipun dari Kristen banyak ya saudara ya, bahwa yang dari Kristen sekalipun ya betul lah Pak G6L ya, meskipun banyak dari lahir menjadi orang Kristen, tetapi hidupnya masih wow gitu ya, tanda kutip. Dan setelah benar-benar adanya jamahan dari Tuhan ya, sehingga hidupnya dirubah, dan itulah saudara yang namanya lahir baru, meninggalkan kehidupan dan perilaku yang dulu ya saudara ya. Amin amin Pak Fandi. Pak Fandi sudah 4 tahun nggak pernah ke gereja ya Pak ya. Ayo Bapak kita berdoa yuk. Saudara-saudara di TikTok saya ya, ada Bapak Fandi yang sudah 4 tahun tidak pergi ke gereja ya Pak ya. Ayo, saya ingin Anda semuanya bersatu hati yuk, yang di YouTube dan juga di TikTok. Kita bersatu hati, kita berdoa untuk Bapak Fandi ya. Bapak Fandi, tolong Bapak Fandi taruh tangannya di dada ya Pak ya. Taruh tangan di dada. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita semua sama-sama mau belajar. Kita sama-sama mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Fandi, bahwa manusia itu mengecewakan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Apapun masalahmu, apapun saat ini pergumulanmu, apapun kekecewaanmu, ingat bahwa lepaskan pengampunan dan minta ampun kepada Tuhan, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan tetap yakin dan percaya bahwasanya kita bisa kuat melalui proses iman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, segala puji dan syukur Tuhan. Terima kasih jika pada pagi hari ini di Komal Diana Madurese di TikTok Tuhan ada Bapak Fandi yang dengan kerendahan hati dan kejujurannya mengatakan bahwa sudah 4 tahun tidak pergi ke gereja Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan, berikan hati yang kuat, hati yang dolos, yang rendah hati kepada Tuhan. Memohon ampun, kiranya Bapak Fandi beserta keluarga Engkau ubahkan Tuhan menjadi kesayangan Engkau ya Bapak. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dan mengucapkan syukur, dan kami menyerahkan hidupan Bapak Fandi keluarga di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Fandi, ingat ya Bapak Fandi ya, bahwa kita semua bisa kecewa, tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita ya. Amin saudara ya. Saudaraku, Bapak Fandi dan semuanya teman-teman, bahwa Anda yang lihat saat ini bukan berarti saya tidak pernah kecewa dan dikecewakan, tetapi buat saya berkat Tuhan itu lebih daripada yang apa kita rasakan saat ini ya. Sakit melalui proses iman ini harus kita tetap kuat saudara ya. Ingat, bekerja adalah tindakan yang nyata yang harus kita lakukan, tetapi menghargai anugerah dan talenta yang diberikan oleh Tuhan itu juga harus ya. Bukan hanya bekerja aja, bekerja. Nah, tanpa nggak kerja nggak dapet duit ya kan? Kalau nggak kerja kita jangan dong hepeng ibu ya. Tapi yang pasti tanpa Tuhan Yesus Anda tidak bisa hidup. Amin. Tanpa Tuhan Yesus Anda tidak bisa ada sampai saat ini. Ingat bahwa kehidupan saya dan Anda saat ini anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Saya dan Anda saat ini memiliki kehidupan adalah anugerah. Sapu. Cari di situ, Nak. Di dalam situ. Seperti itu, saudara ya. Jadi jangan lelah. Ya. Haleluya. Amin amin Ibu Lisna Sidabutar ya. Amin Ibu. Saya berdoa semoga anak Ibu diberikan pekerjaan yang terbaik yang berasal dari Tuhan ya Bu ya. Amin ya Bu ya, Ibu Lisdaya. Haleluya. Inilah Bapak Ibu, kita harus melibatkan Tuhan di dalam aspek kehidupan kita ya. Saudara,
tanpa Tuhan. Apalagi saya sebagai seorang lahir baru, ya, yang dari Madura ada di Kalimantan ini bukanlah hal yang mudah. Setelah itu saya membawa anak saya. Dengan kebaikan Tuhan, saya katakan kemurahan Tuhan, sehingga ada adik saya juga di sini. Adik saya dulu ya, Ibu Lisna, adik saya tidak percaya kepada Tuhan, ya, tidak percaya sama Tuhan Yesus. Selalu banyak aja alasannya dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa dan saya berpuasa untuk adik saya. Saya serahkan kehidupan saya dan adik saya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, dengan kebaikan kemurahan Tuhan, begitu bandelnya adik saya 2 tahun loh Bapak Ibu. Adik saya itu memproses kesabaran saya itu, wow, luar biasa. Iya Bapak Putut, betul. Kalau menceritakan kisah masa-masa lalu saya mau menangis gitu loh, karena tanpa Tuhan anak saya tidak seperti ini dan adik saya tidak seperti ini dan kehidupan kami tidak seperti ini, dan tentunya kita nggak diberikan hati yang sampai seperti ini gitu tanpa melibatkan Tuhan. Kenapa saudara saya katakan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen harus kita memiliki hati yang urai labora ya Bapak Ibu ya, bekerja dan juga berusaha. Mungkin ya Anda yang di TikTok baru melihat saya saat ini, tapi di YouTube sudah tahu saya seperti apa. Begitu luar biasanya Tuhan memproses kehidupan saya ya. Kalau di 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat ke-7 sampai 8, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Ya. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi saudara, saya bekerja keras, saya berpikir, saya melibatkan Tuhan di dalam setiap apapun yang saya lakukan. Iya, tentu Pak. Kita ku pandang wajahmu dan berseru, ya kan? Setiap saya kecewa, setiap saya bergumul, saya selalu mengatakan suka-sukanya Tuhan dalam kehidupan. Siapapun boleh tidak menyukai saya, siapapun boleh membenci saya, tapi Tuhan tidak pernah membenci anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Coba Anda renungkan saudara, renungkan. Ini loh bawa dari sana tuh tadi. Sebandel-bandelnya kita. Oh, ini yang buatku ngaduk. Tuhan memang, saya pasti mau mengatakan pada gini kepada anak saya, jangan bandel ya anaknya, nanti Tuhan marah. Tuhan mungkin marah, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya Bapak Ibu di Madura tidak pernah menanam satu cabai pun, pohon cabai ya, tanaman cabai, bayam, kangkung, tidak pernah. Adik saya pun tidak pernah yang namanya membuat batako seperti ini, tidak pernah. Kalau dulu sebelum kita bertobat, kita akan mikir apa yang harus kita perbuat, bagaimana caranya kita punya duit ya kan, kita dapat duit, kerjaan apa yang bisa menguntungkan. Tapi setelah mengikut Tuhan, itu semuanya berubah total saudara, berubah total. Saya selalu mengajarkan kepada anak dan adik saya bahwa layanilah Tuhan dulu, adalah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Amin. Percaya aja sama Tuhan. Apa yang kita tabur saat ini tidaklah sia-sia. Tidak mungkin kita menabur benih padi, tumbuhnya jagung. Tetap aja padi. Setiap apapun saudara yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, Tuhan itu nggak diem gitu. Tuhan itu selalu beserta kita. Tuhan itu selalu menguatkan kita apapun masalah kita, saudara. Amin.
Jadi satu kata dari Diana Madurese untuk kita semua, ya, untuk saya dan Anda. Jadi yang benar adalah doakan apa yang kita kerjakan. Doakan apa yang kita kerjakan, ya. Dan kerjakan apa yang kita doakan. Amin. Sudah paham saudara? Doakan apa yang kita kerjakan. Doakan apa yang kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita doakan. Jangan setelah kita berdoa ini kita ngerjakan yang lain. Kita ngerjakan yang lain, kita berdoa yang lain. Kita harus fokus. Amin. Kita harus fokus. Doakan apa yang kita kerjakan. Saat ini saya memiliki visi dan misi. Saya mau fokus saudara. Saya mau menyerahkan setiap apapun yang saya kerjakan dalam tangan kasih Tuhan. Saya berdoa. Saya mendoakan Tuhan berkati hambamu Tuhan, berkati setiap pelayanan hambamu Tuhan. Karena dari pelayanan, dari melalui sosial media ini, saya ingin membangun rumah Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Saya mendoakan apa yang akan saya kerjakan. Dan saya mengerjakan apa yang saya doakan itu. Amin. Amin teriakanku. Tentunya juga dengan bekerja keras. Kita dengan bukti. Amin. Amin. Dan kita harus hidup disiplin. Ya. Kemarin ada yang nanya bagaimana caranya sih ibu? Kalau ibu seperti sederhana tetapi Tuhan mengubahkan dalam segala hal. Saya katakan kita harus disiplin. Ya. Kita berdoa, doakan apa yang kita kerjakan, kerjakan apa yang kita doakan, dan itu harus disiplin. Amin saudara.